Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ruang tanpa nama sekalian, selamat datang di episode kita yang ke-53 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamen Harahap, dan saya sendiri, Denny Turner. Dalam episode ini, kami berdua akan mengkontemplasikan satu puisi karya Hakim Sanai. Imanku membawaku menujumu, tepat hingga ambang pintumu. Hanya dengan fana dalam misterimu, aku sungguh dapat masuk. Silahkan Bang Dame. Terima kasih Mas Denny, sahabat-sahabat ruang tanpa nama. Kita di sini belajar bersama, berkontemplasi melalui puisi-puisi yang ditulis oleh para guru yang kita hormati. Saya pertama kali membaca puisi ini, Mas, dari yang disampaikan itu memberikan saya semacam penggambaran ya. Imanku membawaku kepadamu. Jadi memang mereka yang dilahirkan dari keturunan yang beragama itu kan diajarin dengan iman, doktrin, dogma, aturan main dalam hidup. Nah, iman, kepercayaan kita pada Tuhan membawa kita pada Tuhan. Itu artinya saya dengan Tuhan itu masih terpisah gitu. Ya. Iman itu, iman yang dimaksud di sini belum membuat si yang beriman mengenal Tuhan sebagai pengalaman. Tapi iman di sini adalah sesuatu yang diyakini, yang dijelaskan oleh para guru, itu akan membawa kepada Tuhan gitu. Tapi sampai kepada Tuhan dan sampai di pintu. Tapi begitu mau masuk, iman ini tidak berperan, bukan lagi perannya iman. Iman mengantarkan kita kepada Tuhan, ke pintunya. Tapi untuk masuk ke dalam ruang pertemuan dengan Tuhan itu bukan lagi imannya. Tetapi fana. Fana itu kan saya tidak ada lagi. Saya sudah masuk gitu. Jadi ketika saya sudah tidak ada lagi, tidak ada yang perlu diimani lagi. Karena sudah yang sudah lebur gitu. Jadi ini semacam penggambaran perjalanan spiritual seseorang dari dia yang berjarak dengan Tuhan, itu digambarkan dengan iman. Lalu pada saat dia sudah ikuti imannya itu, untuk bisa total lebur di dalam pengalaman bertemu dengan Tuhan, syaratnya fana gitu kalau boleh dibilang. Saya jadi teringat penggambaran dari Al-Quran. Nabi Musa kan bertemu Tuhan digambarkan dengan bertemu api di Bukit Tursina. Kalau nggak salah ayatnya itu di surat An-Naml, ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, aku sudah menemukan api, aku akan bawa apinya kepadamu gitu. Jadi api itu simbol dari cahaya, bara juga ya, dan keluarganya percaya bahwa Musa sudah bertemu api, bertemu Tuhan gitu. Nah mereka yang percaya kepada Musa itu iman. Tapi mereka juga ada yang ajak dong aku mengalaminya gitu. Oh kalau mau ketemu api itu ada asap dulu kelihatan baru ada api. Nah ini penggambaran dari ada ilmu yakin. Ya, ilmu yakin saya percaya apa kata-kata Musa. Ada pencipta alam semesta ini yang disimbolkan dengan api. Lalu begitu Nabi Musa mengajak mereka yang tertarik ingin bertemu dengan Tuhan masuk di dalamnya, mulai melihat ada asap. Ada asap pasti ada api. Itu logika tuh. Jadi imannya ini pada batas logika gitu. Begitu dia mendekat, mulai dia ngelihat cahaya. Ainul yakin. Jadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Ainul itu melihat dengan mata. Dia lihat api, tapi karena belum dekat, belum terasa panasnya. Karakter api kan selain bercahaya juga panas. Bahkan membakar, menghilangkan. Nah begitu si pejalan ini ditemani Musa,
mulai datang ke situ. Nah, terberkatilah orang yang berada di dekat api. Nah, supaya bisa masuk ke sana, itu kita harus siap hilang gitu loh, fana gitu. Nah, begitu masuk ke api itu, nah pengetahuan dia tentang api bukan lagi seiman, tetapi sudah akul yakin, sudah melebur, itu namanya fana. Jadi ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, hakul yakin ini adalah sudah fana, sudah lebur. Ini banyak kisahnya nih Mas, Nabi Musa bertemu Tuhan melihat api. Nabi Ibrahim juga pada waktu dalam kisahnya itu di Al-Quran, dia dibakar api Mas. Ya. Makanya disebut Bapak Tauhid. Nah, saya menangkap begitu. Kalau kita mau masuk ke dalam rumah Tuhan atau ke dalamnya Tuhan, bukan pakai iman lagi. Udah lewat. Tapi fana gitu. Ini kok gitu kira. Saya jadi terpantik Bang. Pada saat tadi itu Bang Dame menjelaskan ada progression-nya gitu ya, ada ilmu yakin, Ainul yakin, kemudian hakul yakin Hakul gitu yakin kan itu ya. udah fana. Nah ini kan sebetulnya dilemanya untuk kebanyakan kita kan bagaimana masuk kan gitu ya. Bagaimana fana gitu. Tadi kok saya jadi ketemu, sebetulnya kita ada mantra yang sering kita gunakan, yang tinggal kita hayati Bang. La ilaha illallah. Oh iya benar. Iya. Iya kan? Iya. Dan ini tadi saya jadi dapat gandengan antara ainul yakin dengan hakul yakin tersebut, itu seperti gandengan antara la ilaha illallah dengan Allah. Iya. Dzikirnya. Pada saat dzikir Allah ini, kita udah fana tuh. Udah fana. Sementara pengantar untuk masuk fananya itu adalah la ilaha illallah yang kita hidupkan. Maksudnya gini teman-teman, dihidupkan itu artinya bukan sekedar kita bacakan, tapi memang realitasnya la ilaha illallah kan gitu ya Bang. Tidak ada ilah melainkan Allah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Ujung-ujungnya yang saya alami itu bahkan tidak ada Denny. Iya. Karena seringkali teman-teman, kita ini kan membanggakan diri kita sendiri nih. Oh Denny kan pinter, Denny kan prestasinya banyak, itu kan ilah juga ya Bang ya. Betul. Jadi ini yang saya rasakan cara yang mungkin relatif cesplong dan praktis gitu. La ilaha illallah saya hayati dengan betul-betul, ya nggak ada. Satu-satunya yang tinggal adalah Allah, otomatis kita masuk. Otomatis misteri itu kemudian kita hidupi kan gitu ya. Betul. Ini gimana nih Bang? Iya, saya juga jadi teringat ini Mas, karena Mas Denny memantik dengan kalimat la ilaha illallah sebagai fondasi dalam tauhid gitu. Jadi kita tidak bisa pungkiri setiap orang di lubuk batinnya ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Itu yang disebut Tuhan. Ya. Makanya sekarang saya jadi membedakan antara Tuhan dan ketuhanan Mas. Oke. Tuhan itu jadi semacam personal God yang kita alami dalam hidup kita. Ada sesuatu yang lebih besar dari kita, kita memohon kepadanya. Nah, nggak apa-apa begitu, itulah iman. Jadi saya percaya ada yang lebih besar dari saya tak berdaya. Nah, itulah proses la ilaha illallah. La ilaha. Jadi masih ada ilah yang personal. Ya. Nah, tapi pada saat kita mulai mengalami ketuhanannya, Tuhannya hilang gitu loh, Tuhan yang ini. Karena Tuhan dan hamba sudah tidak ada, yang ada hanya ketuhanan. Jadi Allah ketuhanan gitu. Keberadaannya saja yang ada gitu. Ini halus ya. Iya. Tadi ada Bang Dame mengintroduksi istilah Tuhan, ketuhanan. Iya. Bagi saya ini dalam Bang. Karena menghilangkan subjek objek jadinya. Jadi pada saat la ilaha illallah
Itu kan masih ada hubungan subjek objek nih. Iya, hamba dan Tuhan. Hamba dan Tuhan. Iya. Pada saat Bang Dame itu menyebutkan ketuhanan, itu yang saya rasakan adalah nggak ada lagi hamba, nggak ada lagi Tuhannya, ya adanya ya hanya itu. Iya, iya, ketuhanan itu. Ketuhanan itu sendiri. Ini yang kemudian yang sering saya pahami adalah Allahus Samad itu gitu kan Bang. Utuh aja udah. Iya, betul. Bahkan ini terkait juga dengan kalau di Indonesia kan founding father kita menyebut ketuhanan. Iya. Jadi bukan Tuhan yang Esa gitu, Tuhan Iya. yang Maha Esa, tapi ketuhanan Iya. yang Maha Esa. Esa itu Ahad gitu. Nah ini menarik nih Mas Dini. Jadi bagi kita yang sudah terbiasa mempersonalisasi Tuhan, itu adalah iman, perjalanan kita. Tapi begitu kita mau masuk misteri terbuka, personal God itu masih neti gitu, la ilaha gitu. Tidak ada, bisa kita katakan nih, tidak ada personal God. Iya. Yang ada hanya ketuhanan. Iya. Keberadaan. Gitu. Iya. Iya. Baru masuk gitu. Jadi, nah ini juga kaitannya sama keberadaan yang selalu eksis itu apa gitu. Iya. Ini, dan saya kira ini juga pintu untuk bisa memahami Hakim Sanai. Iya, iya, iya. Tidak ada personal God. Iya. Yang ada adalah ketuhanan. Iya. Karena inilah saya kira juga satu-satunya cara, kalau saya boleh bilang gitu, supaya tidak berhenti cuma di pintu. Iya. Supaya betul-betul kita bisa hadir di dalam misterinya. Gitu kan Bang. Dan puisi ini dengan sangat lembut sebetulnya membuka semua tirai. Iya. Yang bahkan tirai-tirai yang tipis itu pun dibuka belak-belakan sama dia gitu kan. Dan ini juga yang saya hayati adalah puisi ini mengajak kita untuk go beyond iman gitu. Iya, personal God tadi. Bahkan Mas Dini, seorang ateis kan mereka mengklaim mereka tidak percaya Tuhan dan agama. Iya. Ada agnostik percaya Tuhan tapi tidak mau agama jalannya. Sementara iman ini kan ada agama, ada Tuhan yang disembah kan gitu. Nah, kalau sudah sampai pada pengalaman ketuhanan, ateis pun ngakuin gitu. Ketuhanan itu kan keberadaan yang selalu ada, yang tidak bisa ditolak oleh. Iya. Gitu. Jadi untuk bisa masuk ke situ, ke dalam ketuhanan itu, iman ini mengantarkan saja Mas. Ini kok saya jadi ingat kisah Mi'raj ya. Iya, Nabi iya. Iya kan? Iya. Pada satu titik Jibril itu bilang, berhenti, aku nggak bisa nganterin aku nggak lagi. bisa nih. Iya, jalan sendiri gitu. Ini kok saya dapat itu gitu Bang. Iya betul. Karena untuk bisa masuk itu, segala pemahaman, keimanan yang tadinya itu sudah selesai tugasnya. Ini sudah masuk ke ranah peleburan gitu, tauhid. Apakah ini tidak menakutkan untuk sementara orang ya Bang ya? Justru inilah perjalanan yang akan terjadi pada siapapun ketika dia mau mengalami tauhid itu. Dan ini niscaya gitu. Kan ini kan bukan berarti kita menolak iman, bukan. Iya. Iman itu perannya mengantarkan kita ke pintu gitu. Iya. Tapi begitu masuk. Dan saya jadi menghayati Bang Dame bahwa tadi itu peleburan, melebur dan keabadian itu satu nafas itu sebetulnya. Iya. Betul. Jadi ini makanya tadi saya bilang Mas, kan tadi Mas Denny bilang apa ini tidak menakutkan? Iya, satu sisi. Tapi perjalanan manusia secara niscaya akan seperti ini. Jadi pada saat iman itu menjadi pegangan dia yang diandalkan dalam kehidupan, pada titik tertentu untuk merealisasikan, untuk ngeh kepada keabadian, ini mesti dilepas gitu. Satu-satunya cara adalah fana gitu. Iya. Annihilate, kamu hilang gitu. Kamu tidak ada lagi. Justru pada saat kamu tidak ada, si hamba tidak ada, yang ada hanya
keberadaan itulah keabadian. Itulah keberadaan yang selalu ada. Dan ini jadi ada satu misteri yang saya terbuka, Bang, bahwa kita melalui fana itu, maka rahasia hidup abadi itu terbentang semuanya. Betul sekali. Jadi justru Mas, setelah fana, dalam meminjam terminologi tasawuf, baru muncul bako. Saya ingin berbagi kepada sahabat Ruang Tanpa Nama, fana ini kan terminologi di tasawuf. Sebenarnya apa fana ini? Ada satu analogi dari guru yang saya hormati, ngatakan gini Mas. Cahaya lilin ketika dia di kamar, dia begitu eksis. Saya yang menerangi kamar ini. Begitu lilin ini dibawa keluar, sementara ada cahaya matahari, cahaya lilin ini tetap ada, tapi dia fana gitu loh. Karena begitu terangnya cahaya matahari. Seperti itulah roh yang dititipkan kepada kita. Tadinya kita berasa kita itu eksis. Tapi begitu kita berjalan sampai kepada iman mengantarkan kita kepada pintunya Tuhan, rumah Tuhan itu, ya begitu terangnya cahayanya, cahaya kita itu jadi, nah itu fana itu maksudnya begitu. Nah setelah itu kita menyadari fana itu, cahaya kita itu dengan cahayanya adalah satu esensi, kita kembali kepada ciptaan, itu namanya bako. Jadi bako itu adalah sudah mengerti apa sebetulnya keberadaan yang selalu ada dan sudah paham kita ini semuanya adalah ilusi, hanya penampakan, hanya tajali gitu. Hanya bayang-bayang gitu dari ketuhanan itu. Nah itu rasa ekspresi yang diungkapkan mereka yang sudah fana itu. Kita hanyalah bayang-bayang. Bagaimana misalnya saya di depan cermin Mas, refleksi saya di cermin itu bergerak. Dia tidak pantas mengaku itu gerakan dia. Nah itu kira-kira. Jadi mereka yang sudah fana itu, saya tidak punya gerakan lagi kecuali bukan gerakan dia. Saya tidak, bukan lagi saya yang berkata-kata, tapi dia yang berkata-kata. Dan ini saya jadi dapat ya dari puisi ini, sebetulnya ini adalah satu garis lurus antara fana, bako, itu satu realita sebetulnya. Jadi kan kadang saya pahami itu seperti stages. Iya, iya. Pada saat yang sama itu sebetulnya bukan stages gitu. Iya. Itu seperti gambar dan layar kan. Iya. Kita bisa fokus ke gambar, gambarnya bisa ganti-ganti dan kita sadari yang ada hanya layar. Iya. Tapi begitu nanti kita sudah sadar layarnya, itu yang selalu ada, gambar apapun yang muncul di situ, tetap kita sadar mana layar, mana gambar gitu. Bako dan fana gitu. Dan rasanya gini, kalau saya ambil analogi Bang Dame itu adalah fana itu momen di mana kita menyadari ada layar. Iya. Sedangkan bako itu adalah ya layar itulah sebetulnya gitu kan. Layar dan gambar itu adalah itu gitu. Iya, betul. Pada saat kita menyadari yang ada hanya layar itu fana. Iya. Jadi gambar jadi nggak jadi perhatian. Tapi begitu disadari gambar itu juga layar, nah itu bako tuh. Nah sekarang bagaimana itu menyadarinya dalam praktik kehidupan dengan kehidupan sehari-hari kan? Iya. Nah itu yang tadi saya bilang kayak refleks. Kan di Kristiani itu juga dikatakan tujuan hidup manusia itu adalah imago Dei, menjadi cermin Tuhan. Di Islam juga kalifatullah, avatar kalau dalam tradisi Hindu. Jadi si manusia itu punya tujuan bagaimana dia merealisasikan sebagai refleksi of God. Kalifatullah. Nah ini di sini sebetulnya yang saya dapatkan ya, puisi ini dan penghayatan Bang Dame barusan itu sebetulnya adalah bagaimana kita bisa merefleksikan the quality of God. Ya. Karena kan kalau kita anthropomorphism jadi keliru, seolah-olah justru Tuhan yang dibentuk seperti manusia. Ya. Kalau ini kan justru yang kita ambil itu dari misterinya dulu. Betul. Lalu kita hadirkan dalam keseharian. Benar. Gitu kan? Iya, betul. Jadi secara sangat halus nih Hakim Sanai sebetulnya itu
membawa kita langsung masuk Ya, menghunjam ya. tanpa lewat iman, kasarnya kan gitu. Iya, Udah deh iman kamu taruh deh gitu. mengantarkan gitu. Heeh, ini cukup sampai sini ya. Atau kadang-kadang apa ya, itu seperti terompah ditaruh deh masuk aja Ya, gitu. betul. Ya itu, jadi dalam kisahnya Musa juga begitu. Tanggalkanlah kedua terompahmu. Udah, tersingkap sudah. Yang ada hanya dia. Dan di sini rasanya wisdom-nya adalah para sahabat semua bagaimana tersingkapnya ini permanen, Ya, bukan sewaktu-waktu, kan gitu ya, ya Bang. iya, iya. Bagaimana as much as possible kita selalu berada di dalam penyingkapan itu. Ya, Sehingga hidup pun itu tidak lagi tertipu, ya, langkah pun tidak lagi ragu. ya, Karena sebetulnya kita hadir dalam kondisi di mana bukan kita lagi yang berkuasa ya, atas tindakan kita. Ada satu bimbingan yang misterius, ya, yang paling berkuasa sebetulnya dan satu-satunya kuasa, kan gitu ya. betul. Ini gimana nih Bang? Iya, jadi dialog kita ini kan sudah kita coba hayati dari sudut pandang kita Hmm, dan secara spontan. hmm, eh, saya jadi ingat kata-kata Mas Denny waktu itu selalu mengingatkan pada saya adalah sebenarnya kan tauhid itu menyadarkan kita bahwa yang ada hanya dia. Ya. Ya yang ada hanya dia. Tapi lagi-lagi kan pikiran kita kan memang senang bermain Mas. hmm, Senang membagi-bagi, memilah-milah. hmm, Makanya Hakim Sana itu dengan hmm. bahasa bijak, iman mengantarkanmu kepada Tuhan. Ya, Karena masih ada hamba dan Tuhan, ada dualitas. Tapi pada saat mau lebur, ya fana adalah caranya gitu loh. Fana. Fana itu apa? Iya saat itu juga kita yang ketuhanan aja. Makanya saya suka terminologi itu Mas. Ketuhanan aja. Bahkan terus penyembahannya gimana? Penyembahannya itu ya seluruh ekspresimu udah hmm, jadi ibadah, jadi hmm, penyembahan, hmm, jadi zikir gitu. Nah hmm, ini kan juga misteri Mas. hmm. Jadi ungkapan Hakim Sana ini adalah sebuah pengalaman yang terjadi pada beliau yang kita sekarang membaca puisinya, wih ini dalam ini luar biasa gitu. Kira-kira gitu Mas. Hmm. Mungkin bisa memberikan kata penutup untuk teman-teman semua, Bang Dame? Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, iman itu akan menolong kita, membantu kita di saat kita merasa diri kita jauh dari Tuhan. Silakan dilakukan Hmm, seperti itu. hmm, Lalu pada saat iman itu semakin dekat kepada ainul yakin, pengalaman penyatuan, maka ketiadaan diri kita adalah pintu masuknya. Ketiadaan diri itulah yang disebut dengan misteri akan terbuka. Yang ada hanya dia. ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat ruang tanpa nama bisa bersama-sama berkontemplasi melalui dialog ini. Terima Amin, kasih. amin, amin. Terima kasih banyak Bang Dame. Terima kasih banyak juga para sahabat Ruang Tanpa Nama. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.